Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain, masyarakat Lumbang, Gondosuli dan mungkin Kalisoro, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini dikumpulkan kembali kita di kesempatan yang insya Allah ini menjadi awal kajian perdana ataupun kajian awal di tahun 2024. Maka tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Nadia, di awal tahun ini bagaimana kita bisa memiliki perencanaan yang dengannya itu ntar kita bisa menjalani tahun 2024 ini itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi kalau kemarin di akhir tahun itu ada muhasabah akhir tahun, jadi selama perjalanan 1 tahun itu bagaimana kita menjalani kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, jadi selama tahun 2023, saya itu tahun 2003 menghasilkan apa sih? Nah, karena kan maka di hari hari Ahad Ahad minggu kemarin di kajian di Gondosuli, saya menyampaikan selama 1 tahun itu kira-kira apa yang sudah menjadi pencapaian kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencapaian 1 tahun itu, setunggal tahun itu sampun angsal nopo niku. Nah, biasanya kan kalau orang dia memiliki usaha, memiliki bisnis itu kan selama 1 tahun ada tutup buku. Kan akhir tahun ini, nah ini kan mungkin kalau semuanya yang punya resto-resto ataupun mungkin punya usaha-usaha, ataupun mungkin berada di pekerjaan-pekerjaan tersebut itu biasanya kan selama akhir tahun. Pas akhir tahun itu kan biasanya ada tutup buku. Perhitungan kira-kira apa yang didapatkan selama satu tahun. Nah 1 tahun itu untung apa rugi? Atau mungkin ya pas lah ngepres. Kalau sumpamanya rugi ya rugi berapa? Kalau sumpamanya untung ya untungnya berapa? Ini kan berarti enten perhitungan. Kalau yang berkaitan dengan usaha, kaitan dengan sesuatu yang dia sifatnya itu duniawi itu kita menghitung betul-betul menghitung dengan perhitungan yang diusahakan, jangan sampai ada yang luput gitu. Seharusnya perhitungan kaitan dengan amal ukhrawi itu harus lebih banyak dihitung lagi. Maka ada perkataan di kalangan para ulama itu, man hasaba fid dunya hisaban asira hasabahullah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati hisaban yasira. Barang siapa yang dia menghitung dirinya, jadi mengaudit ya, untuk istilah korporat itu kan ada yang namanya audit keuangan. Nah kalau semuanya kita mengaudit diri kita sendiri itu, menghitung-hitung diri kita sendiri itu di dunia dengan perhitungan yang berat. Maknanya perhitungan berat niku berarti ngitungin niku detail. Kata audit niku kan setiap rupiah berarti harus ada keterangannya niku. Jangan sampai ada 1 rupiah luput. Makanya biasanya lembaga-lembaga biasanya kalau sumpamanya ada yang petugas audit pengen ke satu lembaga, entah itu di pemerintahan ataupun yang lainnya, nah biasanya menyiapkan supaya di auditnya itu betul-betul pas, tidak ada yang salah itu.
Jadi menyiapkan supaya bisa diaudit dan tidak ada masalah itu kan disiapkan betul-betul supaya jangan sampai ntar ada yang salah. Nah ini untuk perusahaan. Maka tadi dikatakan dari kalangan para ulama bahwa kalau orang itu dia menghisap dirinya di dunia dengan hisap yang berat, perhitungan yang berat, kalau setiap rupiahnya berarti untuk diri kita setiap waktu yang berlalu, setiap amal yang dikerjakan itu berarti harus betul-betul ada hitung-hitungannya, ada keterangannya nih. Oh saya pagi ini, jam ini berarti saya ngerjakan ini, jam ini saya mengerjakan ini. Maka balasannya, hasabahullahu subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati hisaban yasira. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap perhitungannya di hari akhirat itu, perhitungannya akan jadi lebih ringan. Nah, kenapa? Karena di dunia sudah menghisapnya itu berat. Tapi sebaliknya, wa man hasaba nafsahu fid dunya hisaban yasira hasabahullahu yaumal qiyamati hisaban asira. Kalau sumpamanya dia itu bermudah-mudah, istilahnya, menggampangkan perhitungan ketika di dunia. Jadi tidak didetailkan, oh kemarin waktu yang berlalu itu tidak tahulah, yang penting pokoknya ya sekarang sudah sampai di waktu sekian. Tidak ada perhitungannya. Maka ada kemungkinan kalau seumpamanya ntar di akhirat itu hisapnya, perhitungannya jadi lebih berat. Kenapa? Karena kadang ada sesuatu yang tidak diperhatikan. Maka kalau kaitan tim audit tadi, kalau mendapati loh ini kok ada uang keluar tapi kok tidak ada keterangannya. Ini ada uang keluar tapi kok tidak sesuai, seharusnya penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, kan akan jadi masalah nih. Karena kalau cuma diaudit dalam lingkup perusahaan, padahal seharusnya kita sebagai seorang muslim itu, seharusnya lebih lagi. Makanya, bagaimana tahun 2023 selesai, kita bermuhasabah yang kurang dari tahun-tahun berikut itu, tahun tersebut itu apa? Nah itu ntar bisa diperbaiki di tahun yang akan datang ataupun tahun sekarang yang sudah datang. Mumpung masih di awal tahun. Dengannya insya Allah kita setiap tahunnya bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi lebih baik lagi, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Supaya ndak stagnan. Tidak sama. Karena kalau semuanya stagnan itu, stagnan sama. Stagnan itu kan berarti kemunduran. Karena setiap berjalannya waktu seharusnya berprogres untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau semuanya stagnan, tidak berubah menjadi lebih baik, berarti ini bukan kok netep di satu tempat, tapi pada hakikatnya kemunduran. Malah justru mundur. Karena yang lain berprogres untuk menjadi lebih baik. Semua yang lain pada berprogres, walaupun mungkin progresnya benten. Ada yang berprogresnya saya pokoknya tadi kalau yang saya tahun kemarin penghasilan saya sekian, berarti tahun ini saya harus menaikkan penghasilan. Apa yang saya miliki tahun kemarin itu ini ya, berarti tahun ini harus saya naikkan lebih lagi. Nah, ini kaitan muhasabah. Muhasabah mungkin sebagai pembuka di awal tahun 2024. Yang tahun 2023 yang sudah berlalu ya sudah, tapi harus tetap dijadikan sebuah pelajaran. Dijadikan sebuah pelajaran, baru dengan pelajaran tersebut, pengalaman yang ada di tahun 2023, ntar tahun 2024 jangan sampai kok sama. Apalagi kok malah justru lebih buruk ataupun lebih kurang dibandingkan tahun 2002 dengan tahun yang kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan masih di surat Al-Fatihah. Niki kepinten niki, ketiga. Yang ketiga kayaknya.
Seingat saya yang ketiga atau ketiga insyaallah. Sampai di ayat yang kelima. Terakhir niku kan mendet ayat 3 kalian ayat sekawan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ayat kelima dari surat Al-Fatihah niku. Allah Subhanahu wa taala nyebutaken iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau secara arti itu kan hanya kepada Engkau kita menyembah, hanya kepada Engkau kita memohon pertolongan. Nah, ini ayat yang kalau dari kata-katanya itu kan penggalan kata cuman ada empat kata. Nah, kalau dikembalikan ke hadis Qudsi yang ada dalam Al-Fatihah, dulu kan di awal pernah kita baca bahwa surat Al-Fatihah ini kan dibagi dua. Dibagi dua, nah dari sejak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini kan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pas sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang disebutkan oleh Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, ayat kelima inilah yang menjadi persamaan. Maknanya ayat tersebut dalam hadis qudsi tadi Allah Subhanahu wa menyebutkan ini antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Maka setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Yang diberikan oleh hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kan pujian. Maka dulu di awal surat Al-Fatihah termasuk adab berdoa. Napa? Kaitan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ayat-ayat tersebut menunjukkan apa? Enten sing tesih napa? Kemutan iki. Ayat tersebut menunjukkan dalam adab berdoa termasuk bagian dari adab berdoa adalah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala baru kemudian setelahnya apa? Wali abda, setelah ayat kelima dalam hadis qudsi ini. Nah, istilah ini kok. Kalau seumpamanya hambaku meminta sesuatu, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu maka pasti akan diberikan. Nah. Kenapa? Karena ayat ini yang menjadi penjeda tadi. Penjeda dan tentunya memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, sebelum memasuki mungkin makna dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perlu diperhatikan kalau semua kita membaca Al-Fatihah gitu. Nah, sumpamine maos Al-Fatihah niku ingkang perlu diperhatikan niku tasdid. Iya. Nah, kadang soalnya sebagian niku nek pas maos Al-Fatihah, nah dugi ayat gangsal niku iya. Mboten enten tasdid. Kasrah langsung fathah. Alif nggih. Hamzah kasrah. Terus mengkeh langsung fathah. Iya. Iyaka. Nah, ini kan berarti makna iyaka niku kan cahaya sinar matahari. Berubah. Jadi berubah makna dari yang seharusnya hanya kepada Engkau kami itu menyembah. Hanya kepada Engkau kami itu memohon pertolongan. Terus berubah malah menjadi cahaya matahari. Ini kan kalau sumpamanya, maka sebagian ulama berpendapat kalau sumpamanya sengaja tahu maknanya, sengaja merubah dengan kata tersebut, maka bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mensifati Allah dengan sifat yang tidak seharusnya. Yang seharusnya beribadah kepada Allah malah justru berarti kan beribadah kepada
Menyembahnya itu bukan kepada Allah tapi kepada cahaya matahari tadi itu. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya bagaimana ntar kita bisa mengucapkan setiap lafal dari Al-Fatihah yang setiap hari dalam sholat kita ucapkan itu dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Nah, maka monggo ntar moga ntar ke depannya kita usahakan kalau semuanya bisa mungkin sebelum masuk kajian mungkin ntar kita buat acara tahsin pembelajaran Al-Quran. Dimulai dari yang paling dasar tidak masalah, yang semuanya mungkin belum bisa membaca Al-Quran dimulai dari Iqra pun tidak masalah dan tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Wong kaitannya kalian agama loh. Tidak perlu kita gengsi, oh saya belum bisa membaca Al-Quran, oh saya kalau seumpamanya mau ngaji, kayaknya kok tidak pantas belajar. Tidak masalah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mungkin dulu baru masuk Islam, belajar agama dari awal, tidak masalah, tidak ada yang malu. Dan insya Allah tidak ada kok yang kemudian mencela, oh ini baru Iqra toh ternyata toh. Oh ini belajar Al-Qurannya baru sampai sekian toh ternyata toh. Insya Allah tidak ada. Kalau seumpamanya ada orang yang dia kok mencela orang-orang yang baru belajar, berarti pada hakikatnya dia juga aslinya itu dia belum tahu. Orang kalau melihat orang baru belajar, terus kok malah mencela orang yang baru belajar tersebut, nah pada hakikatnya bisa jadi orang tersebut malah bisa jadi luwih bodoh mungkin. Kenapa? Karena kalau orang tahu itu, melihat orang lain belajar, mesti itu apresiasi. Jadi bukan sebuah aib, bukan sebuah cacat kalau sumpamanya kok kita itu belajar. Walaupun mungkin di tingkat yang paling rendah, tidak masalah. Wong kita dari dulu dilahirkan, kita lahir itu kan bukan dalam kondisi kita mengetahui sesuatu. Gitu. Namanya manusia itu sifat tabiat dasarnya itu kan manusia itu tidak tahu. Manusia itu bodoh kok. Maka kalau semuanya ada orang kok keminter, nah ini bermasalah berarti. Karena sifat dasar manusia apa? Sifat dasar manusia bodoh, tidak tahu. Nah makanya tidak masalah kita bisa tetap berusaha, yang penting itu ada usaha. Dan setiap usaha yang kita lakukan insya Allah bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ya semoga ntar di kedepannya kita usahakan kalau semuanya mungkin ada tempatnya, mungkin sudah ada tempat yang bisa kita pakai untuk ntar sebelum kajian jam 6, jadi mungkin dari jam 6 kurang 1/4 atau mungkin jam 5:30 malahan mungkin bisa diadakan acara tahsin pembelajaran Al-Quran. Nah yang dengannya kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik lagi. Minimal kita bisa membaca itu tidak salah sampai berubah makna tadi itu. Tasydidnya hilang mungkin. Ataupun mungkin seharusnya hurufnya apa kita baca dengan huruf yang lain. Akhirnya maknanya juga berubah. Karena kalau makna berubah otomatis Al-Fatihah yang dibaca juga tidak benar. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar otomatis Al-Fatihahnya tidak dihitung. Kalau Al-Fatihahnya tidak dihitung otomatis sholatnya juga tidak sah. Makanya dulu di awal pernah kalau nyebutaken iki belajar Al-Fatihah niku napa? Wajib napa mustahab? Wajib. Mempelajari Al-Fatihah wajib. Kenapa? Karena berkaitan dengan sholat. Supaya sholat kita benar, supaya sholat kita itu sah, berarti bacaan Al-Fatihah kita juga harus benar. Makanya kalau semua mungkin di masjid-masjid di sekitar rumah mungkin sudah ada pembelajaran tahsin, nah bisa masuk di situ. Kalau enggak ya mungkin kalau semuanya ntar pas kajian Ahad pagi, semoga ntar dari panitia bisa memfasilitasi insya Allah untuk dibuat acara tahsin pembelajaran Al-Quran ataupun mungkin kalau semuanya yang sudah bisa membaca ya mungkin diperbaiki lagi bacaannya. Kalau semuanya mungkin yang sudah bisa pengen menghafal Al-Quran, siapa tahu ntar setiap kali datang Ahad pagi, setoran mungkin 3 ayat, 4 ayat, selama pinten 20 tahun mungkin, atau mungkin selama 30 tahun, setelah 30 tahun khatam Al-Quran, ntar kita adakan wisuda khataman itu.
hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran dari jamaah ahad pagi. Nah, ini insya Allah bukan sesuatu yang mustahil. Yang penting kan konsisten, kalau semuanya kita konsisten, setiap ahad pagi, seminggu sekali setoran. 3 ayat. Nah, selama beberapa tahun, nah siapa tahu selesai. Nyatanya kan di Saudi pernah lihat status ini kan enten status mbah-mbah usia 84 tahun nek mboten salah niku. 84 tahun diwisuda sebagai penghafal Al-Qur'an tertua. Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di usia pinten? 84 tahun. Nah, berarti kalau semuanya sekarang di usia mungkin masih usia 40 tahun, masih usia 50 tahun, berarti kan untuk sama masih ada 30 tahun nih. Masih ada 30 tahun. Nah, ntar bisa diwisuda nih, wisuda pemuliaan di dunia. Belum lagi ntar pemuliaan di akhirat. Orang itu kalau semuanya dia hafal Al-Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Sebagai keluarganya Allah, orang-orang khusus nih. Maka seakan-akan diibaratkan seperti hanya keluarganya Allah. Di orang-orang khusus di hari kiamat diberikan mahkota, bahkan tidak cuma kepada dirinya, kepada orang tuanya juga. Yang dia pengen memberikan hadiah kepada orang tuanya untuk ntar diberikan tajul karamah, mahkota kemuliaan yang dibuat dari cahaya. Cahaya niku nah, sekarang saat niki mboten enten saged napa? Sak pinter-pintere pembuat mahkota saat ini mboten enten saged kok damel mahkota saking cahaya. Ini mboten enten. Pada hari kiamat dan itu dikasihkan kepada orang-orang yang mereka menghafal Al-Qur'an. Nah, niki tentu insyaallah bukan sesuatu yang mustahil. Yang penting pokoknya bagaimana kita berusaha. Nah, kembali kaitan dengan pembacaan. Jadi kalau semua pas kita membaca kalimat ataupun membaca kalimat-kalimat dalam ayat nomor 5 dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk membaca supaya kita berusaha membaca dengan baik yang benar. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada iyyaka na'budu. Aslinya itu kan kalau menurut gramatika dalam bahasa Arab itu umumnya itu biasanya kan na'buduka wa nasta'inu bika aw wa nasta'inuk. Jadi kita cuman di sini dikedepankan. Iyyaka, kafnya ini dikedepankan. Supaya apa? Menunjukkan bahwa kita itu tidak beribadah ya kecuali kepada Allah. Kita itu tidak memohon pertolongan ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ayat ini memiliki makna yang sangat besar sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beliau menulis kitab khusus berkaitan dengan ayat kelima ini tadi yang dia terdiri dari 4 kata. 4 kata, beliau menulis kitab yang namanya Madarijus Salikin. Fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di derajat-derajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kitab kinten-kinten berapa jilid? Jadi kitab yang dikarang oleh beliau dari satu ayat ini beliau mengarang kitab sampai 6 jilid. 6 jilid besar niku nek jilid-jilidan kitab Arab iki kadose teng niku teng wingke niku enten jilid-jilidan kitab Arab. Biasanya guys, minimal niku setidaknya setunggal jilid niku sementen. Sekitar mungkin 400, 500 sampai 600-an halaman. Khusus membahas berkaitan dengan ayat yang ke-5 nih. Ayat yang ke-5 dari surat Al-Fatihah dikarang kemudian dijabarkan menjadi 6 jilid. Setiap jilidnya memiliki ketebalan sekitar 500-an halaman. Baru satu ayatnya. Satu ayat dari Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu untuk membahas Al-Fatihah tok niku aslinya nek betul-betul dibahas butuh waktu yang enggak tahu mungkin berapa puluh tahun bahkan mungkin seumur hidup kita untuk membahas Al-Fatihah itu bisa jadi belum cukup.
Karena yang namanya makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Maka dulu kan para mufassirin mengarang, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengarang kitab tafsir sampai jilidnya itu sekian. Di beberapa cetakan itu sampai mungkin 1 meter lebih. Jumlah halamannya itu berapa ribu halaman. Kemudian ahli tafsir yang lain datang setelah beliau mengarang kitab tafsir lagi dengan makna yang lain lagi. Dan kemudian bertambah tahun, bertambah lagi makna. Setiap seorang alim, setiap seorang mufassir ketika melihat makna Al-Quran mendapatkan makna baru. Bahkan kita itu kalau semuanya membaca Al-Quran, merenungi, mentadaburi makna-makna Al-Quran itu, setelah kita mentadaburi, itu ntar kita ulangi lagi, kita akan mendapatkan makna baru. Ada makna baru lagi. Kenapa? Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu kan tidak berbatas. Apa yang bisa diambil dari Al-Quran itu dia tidak berbatas. Makanya baru beberapa waktu lalu, baru hari kemarin, hari Jumat itu kan ada daurah buat santri-santri dan asatid itu. Syekh Profesor Dr. Abdussalam Al-Majidi. Beliau aslinya itu termasuk ulama dari Yaman gitu kan. Kemudian beliau tinggal di Qatar. Nah, beliau mengarang kitab, beliau seorang mufassir besar, Masya Allah. Beliau mengarang kitab berkaitan dengan Al-Fatihah itu dibuat beberapa kitab. Ada yang kecil, ada yang pertengahan, kemudian ada yang besar. Ada Islam dalam 7 ayat. Al-Fatihah, kemudian berkaitan dengan Al-Fatihah, ada Islam dalam 7 ayat. Jadi kalau semuanya kita ingin mengetahui agama Islam, dari Al-Fatihah bisa. Kenapa? Karena Al-Fatihah, dulu di awal juga pernah kita sebutkan, dia adalah Ummul Kitab. Sebagai ibunya istilahnya, intisari dari yang namanya Al-Quran. Maka kemudian dalam kitab yang lain beliau menyebutkan juga Al-Fatihah sebagai manhajul hayah ataupun sebagai pedoman hidup. Jadi kalau orang berpegang, pengen nyari pegangan hidup, mencari dari surat Al-Fatihah itu cukup bisa. Jadi beliau mengarang beberapa kitab semua masih berkaitan dengan Al-Fatihah. Jadi siapapun yang pengen melihat, pengen orang kafir, bahkan tidak hanya untuk orang-orang muslim. Beliau mengarang bahkan untuk orang-orang yang dia non-muslim. Orang-orang kafir pun kalau semuanya dia pengen mengetahui Islam, bisa mengetahui Islam dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi beliau mengarang beberapa kitab Al-Islam fi 7 ayat. Islam dalam 7 ayat tersebut. Nah itu kalau semuanya orang kafir pengen melihat Islam itu bagaimana, agama Islam itu, nah bisa melihat dari 7 ayat tersebut. Ini beliau dari tadabbur beliau, dari kemudian hasil mutalaah beliau, hasil tafakur beliau, akhirnya kemudian dituangkan dalam kitab-kitab tersebut. Nah ini kembali bahwa ayat ini walaupun cuman terdiri dari 4 kata, empat kata, tapi ternyata memiliki makna yang sangat mendalam berkaitan dengan agama Islam. Maka tadi sampai dikarang oleh Ibnu Qayyim itu sampai menjadi 5 jilid, bahkan 6 jilid. Nah, apa sih yang terkandung di dalamnya ketika kita membaca? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kemudian hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kan kadang kita bisa bertanya. Kalau sumpahnya sebelumnya itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu kan pembicara, orang kedua yang diajak ngomong. Orang ketiga itu kan yang tidak ada, bukan pembicara, bukan orang yang diajak ngomong. Dari ayat-ayat sebelumnya itu kan kita tidak langsung, seakan-akan kita tidak langsung berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi mukhatab. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya orang kedua, maknanya adalah yaitu kita lawan bicara lah. Kan Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah, gitu kan. Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, gitu kan, penyayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan. Kemudian Maliki Yaumiddin. Itu kan kita tidak seakan-akan berinteraksi antara pembicara dengan yang diajak berbicara. Tapi di ayat kelima ini berubah. Dari yang tadi itu tidak ada komunikasi satu arah langsung, ya. Kemudian berubah menjadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim setelahnya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami itu jalan yang lurus. Nah, ini kalau dalam balaghah itu kan al-iltifat minal ghaibah ila al-khitab. Berubah dari yang pertama tadi itu tidak langsung, nah kemudian sekarang menjadi langsung. Kenapa? Karena ada makna. Nah kemudian ada makna khusus yang di situ terkandung, yang dengannya kita itu kan kalau semuanya berinteraksi seakan-akan langsung, berarti kan seakan-akan kita itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada kita. Jadi, seakan-akan Allah Subhanahu langsung mengajak berbicara kepada kita. Nah, kemudian dalam ayat tersebut kan disebutkan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami. Padahal yang mengucapkan itu kan yang mengucapkan kan satu orang. Setiap masing-masing orang yang sholat kan dia mengucapkannya itu satu orang. Kenapa kok enggak pakainya iyyaka a'budu? Seperti halnya dalam surat Al-Kafirun gitu kan. Itu kan ada lafaz a'budu. Nah di sini pakainya na'budu, pakai dhamir, kalau dalam bahasa ada dhamirnya namanya nun. Apa sih faedahnya? Pakainya lafaz pakai kita. Kita bukan dengan hanya kepada Engkau saya menyembah ya Allah. Tapi pakainya apa? Lafaz hanya kepada Engkau kita. Padahal biasanya itu kan kalau semuanya kita berbicara kepada orang lain itu kalau dalam bahasa Arab itu juga masyhur juga, kalau kita pakai dhamirnya itu dhamir jamak, nah itu biasanya kan untuk lil mu'adzim nafsah atau ketika semuanya bersamaan dengan jamaah yang lain. Kalau semuanya bersama-sama atau kemudian dia itu mengagungkan dirinya sendiri ataupun untuk memuliakan, nah itu biasanya pakainya nun. Cuman di sini kaitan dengan iyyaka na'budu itu kenapa kok pakai dhamir nahnu jamaah? Ada beberapa makna. Salah satu maknanya adalah karena kita itu kalau seumpamanya kita mengerjakan sholat, kan yang mengerjakan sholat tidak kita sendiri. Kita dengan jamaah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, nah kita mengerjakan sholat. Sebagian lagi berpendapat bahwa maknanya apa? Kenapa kok kita seakan-akan kita mengagungkan diri kita sendiri di hadapan Allah? Kenapa? Karena kalau seseorang itu dia beribadah kepada Allah, maka orang tersebut dia adalah orang yang mulia. Orang tersebut adalah orang yang diagungkan. Maka dia ketika berbicara menggunakan lafal berjamaah gitu kan. Dengan dhamir nun tadi itu, nahnu tadi itu boleh. Kenapa? Karena dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang mulia. Maka dari ayat ini diambil kesimpulan oleh para ulama, orang itu dia akan dianggap sebagai orang yang mulia kalau seumpamanya dia beribadah kepada Allah. Semakin banyak ibadah dia kepada Allah, maka semakin mulia dia. Entah di hadapan manusia ataupun di hadapan orang lain. Maka di beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan juga bahwa kita itu kalau seumpamanya pengen memuliakan orang, jangan sampai kita mematok kemuliaan orang itu hanya dengan kedudukan ketika dia di dunia. Oh dia memiliki kedudukan, kedudukannya semuanya dia presiden, kepala negara, pejabat, menteri, ataupun mungkin memiliki kedudukan-kedudukan yang lain, terus habis itu kita betul-betul memuliakan sampai kemudian kita merunduk-runduk kepada orang tersebut, padahal orang tersebut dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak benar. Kenapa? Karena yang berhak untuk dimuliakan itu adalah orang yang dia
semakin beribadah kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang dia paling berhak untuk dimuliakan. Walaupun mungkin dia tidak memiliki kedudukan apapun. Di kampungnya dia tidak memiliki kedudukan apapun, kerjanya serabutan. Bahkan mungkin dia jadi buruh, mungkin kadang dapat pekerjaan, kadang enggak. Bahkan kalaupun seumpamanya dia kerjaannya sebagai seorang pemulung seumpamanya, yang mungkin orang-orang merasa tidak nyaman dengan dia seumpamanya. Kebanyakan orang kan biasanya dibuat sebuah permisalan itu kan, oh pemulung itu kan kerjaan yang kira paling rendah. Walaupun mungkin dia sebagai seorang pemulung, kerjaannya, pemulung itu kan juga pekerjaan halal. Selama dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, ya dia baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi mungkin orang-orang kan karena dia pekerjaannya harus nyari-nyari sampah dan lain sebagainya, ngumpulkan apa yang kira masih bisa dimanfaatkan. Akhirnya orang-orang merasa, oh ini yang tidak dilihat oleh orang-orang itu sebagai pekerjaan yang baik. Kalaupun semuanya orang tersebut dia memiliki pekerjaan dengan pekerjaan tersebut, tapi dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu tertib, puasa Ramadan tertib, ibadah-ibadah yang lain dikerjakan, bahkan ibadah-ibadah nafilah juga dikerjakan, maka ini dia lebih berhak untuk dimuliakan dibandingkan dengan para pejabat kalau semuanya mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan memuliakan orang itu adalah kita memuliakan orang-orang yang memang dia tunduk patuh kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul mulia. Dengan apa? Dengan ibadah yang mereka jalankan. Nah, kalau semua kita ingin menjadi orang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ya bagaimana kita betul-betul menjalankan ibadah. Jadi jangan sampai kita salah dalam menempatkan pemuliaan. Kalau semuanya pejabat tapi dia itu orang-orang fasik, ya kita biasa saja. Tidak perlu kemudian sampai kita merunduk-runduk kepada pejabat tersebut seakan-akan kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita ibadahnya lebih baik, ibadahnya lebih banyak, lebih tertib daripada dia, kita lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang memang memiliki kedudukan tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya patokan pemuliaan adalah ya bagaimana mereka yang dia semakin taat, semakin dia itu banyak beribadah kepada Allah, inilah orang-orang mulia. Yang harus selalu kita lihat bahwa ini adalah orang-orang mulia, wali-wali Allah. Bukan orang-orang lain. Nah kenapa kok di sini pakai dhamirnya itu berjamaah? Kenapa? Karena seorang itu ketika dia beribadah maka dia menjadi mulia di hadapan manusia, menjadi mulia apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian berkaitan dengan ibadah. Ini kan akan berkaitan dengan mana ibadah yang disebutkan dalam syariat ini. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan ibarah amma yajma' kamal al-mahabbati wal khudu' wal khauf. Jadi kita harus paham apa yang namanya ibadah. Atau kalau dulu yang pernah kita sebutkan juga perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Ini yang disebutkan Ibnu Katsir apa sih? Jadi sesuatu yang istilahnya mengumpulkan kesempurnaan dalam mahabbah, kecintaan kepada Rabb. Kemudian khudu, tunduk. Kemudian wal khauf, ketakutan. Sesuatu yang dia mengumpulkan kesempurnaan satu dalam mahabbah. Orang itu kalau semuanya dia beribadah, nah berarti dia itu betul-betul ya harus dibarengi dengan yang namanya apa? Mahabbah tadi, kecintaan. Karena orang kalau semuanya tidak cinta, bagaimana dia bisa beribadah? Seorang kalau dia tidak cinta kepada Allah, dia tidak mungkin mau beribadah. Makanya orang kalau semuanya dia kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sangat mencintai, maka otomatis dia ibadahnya juga gampang. Tapi kalau seumpamanya dia itu ibadahnya susah, berarti apa? Kadar kecintaannya itu yang dia menurun. Maka kalau semuanya kita mengaku-ngaku kita cinta kepada Allah, saya betul-betul mencintai Allah, saya betul-betul mencintai Rasulullah. Mana? Realisasi dari kecintaan tersebut harus dilihat. Jangan cuma sekedar ya kita kalau semuanya cuma ngomong tok. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, tapi kemudian kita disuruh ibadah, tidak mau ibadah, ya berarti
Ini kan cuman sekedar ucapan secara lisan, tapi secara praktek itu tidak ada. Maka kalau orang itu dia mencintai Allah, akan sangat ringan, bahkan tidak disuruh pun dia beribadah. Maka semakin tinggi kecintaan seseorang kepada Allah, semakin banyak ibadah yang dia kerjakan. Kenapa? Karena ibadah betul-betul mencintai Allah. Karena Allah mencintai ibadah. Allah itu kan mencintai dari hamba-hambanya kalau hamba-hambanya itu taat. Kalau hamba-hambanya itu dia mengerjakan ibadah, maka Allah itu mencintai hamba tersebut. Nah kalau semuanya kita tahu bahwa Allah mencintai hal-hal tadi, otomatis, maka wali-wali Allah itu mereka tidak perlu disuruh untuk mengerjakan sholat, ya mereka sholat. Makanya sholat nafilahnya tidak putus-putus. Sholat nafilahnya, jadi tidak hanya sekedar yang wajib. Bahkan yang nafilah-nafilah dikerjakan, kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah. Jadi kalau semua kita itu beribadah masih aras-arasan, masih istilahnya angel ya. Meh sholat, wah aras-arasan. Jadi mau mengerjakan sholat saja berat. Padahal sholat itu wajib, bukan sesuatu yang sunnah. Sholat fardu, itu kan wajib. Berarti ada yang bermasalah berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan itu kan harus dipupuk. Jangan sampai kemudian kalau semua kecintaannya hilang, ya bahaya. Nah makanya yang namanya ibadah itu dimulai dengan apa? Dimulai tadi yang sesuatu yang dia mengumpulkan. Realisasi dari apa? Realisasi dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnanya kecintaan seseorang kepada Allah, maka dengan itu akhirnya muncullah yang namanya ibadah. Kemudian juga tidak hanya sekedar kecintaan kepada Allah, tapi juga kecintaan tersebut dibarengi dengan yang namanya ketundukan. Kalau makna ibadah secara bahasa itu at-tadallul, merendahkan diri. Jadi tunduk, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa tinggi. Karena namanya tinggi hati ini kan penyakit. Maka dia harus merasa bahwa dia itu rendah, bukan apa-apa, tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau semua dia memiliki sikap tersebut, dia merasa bahwa dia itu bukan apa-apa. Semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, dia tidak mungkin kemudian kok dia itu merasa sombong, kemudian dia merasa dirinya itu adalah yang paling berkuasa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Nah kemudian wal khauf, ketakutan kepada Allah. Nah ini yang perlu diperhatikan, mungkin kadang orang kalau kita takut, biasanya ketakutan manusia itu normalnya, kalau kita takut biasanya apa? Melayu mesti. Kita takut enten apa? Ada ular binatang buas. Wujud ketakutan kita itu dari binatang-binatang tersebut itu kita lari, menjauh. Bukan kok kemudian takut terus habis itu biasa saja. Ada ular lewat, takut ular. Ngatakan takut ular tapi ularnya lewat ya dia biasa saja. Berarti kan tidak takut. Terus semuanya pas mati ya pasti melayu nih. Makanya biasanya semuanya teng hutan, teng ladang ataupun mungkin lewat tempat-tempat angker, nah biasanya terus enten sing godoni, masih melayu, otomatis nih. Karena itu wujud dari ketakutan. Takutnya seseorang dari sesuatu itu ya dia mesti lari menghindar. Nah sekarang ketakutan hamba kepada Allah itu bentuknya seperti apa sih? Kita kan sering ya takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Bentuk takutnya seorang hamba kepada Allah. Apakah mungkin pernah terpikirkan oleh kita bentuk takutnya seorang hamba kepada Allah itu apa? Maka para ulama menyebutkan al-khauf minallah, ketakutan kepada Allah itu apa sih? Firarul qalbi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi makna firarul qalbi ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakutan kepada Allah itu maknanya adalah hati kita itu berlari menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakutan kita itu ketika wujud dari makna takut kepada Allah, bukan kok menjauh dari Allah, bukan. Tapi justru kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu bedanya antara ketakutan makhluk dari makhluk sama ketakutan makhluk kepada Allah.
Jadi kalau ketakutan makhluk kepada Allah itu firarul qalbi ilallah. Hati kita itu karena takutnya kita kepada Allah, maka kita justru karena takut kita mendekat. Dengan apa ya tadi? Dengan yang sebelumnya kita mengamalkan yang namanya ibadah. Jadi semakin seorang takut kepada Allah, ibadah yang diperintahkan dijalankan, hal-hal yang dilarang yang dia dijauhi. Bentuk ketakutan seorang hamba. Bukan kemudian dia malah justru kabur. Lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi maknanya adalah dia justru hati itu dia setting bagaimana dia semakin mendekat kepada Allah. Nah itu bentuk ketakutan seorang hanim, makna ibadah yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi kesempurnaan, wujud dari ibadah itu adalah wujud dari kesempurnaan, kecintaan seorang hamba kepada Allah, kemudian dengan dibarengi dengan yang namanya tunduk, merendahkan diri bersamaan dengan ketakutan kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai maqam ubudiyah, derajat ubudiyah. Dan derajat ubudiyah itu, nah tadi kita menjadi mulia, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat. Al-Quran mensifati Rasulullah SAW sebagai hamba. Jadi dalam beberapa kondisi itu, kan Rasulullah SAW termasuk hal-hal besar yang terjadi pada Rasulullah itu salah satunya apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan kejadian yang besar, termasuk kejadian yang besar yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan dalam Isra Mi'raj itu dibawa dari Masjidil Haram, kemudian menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ya. Kemudian dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Yang di situ Rasulullah SAW bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah Rasulullah melihat Allah secara langsung atau tidak di kesempatan tersebut. Ini kan kejadian besar. Yang di situ Rasulullah melihat surga, melihat neraka, melihat penduduk-penduduk langit. Tapi dalam kejadian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak disebutkan di situ memperjalankan nabinya ataupun rasulnya. Jadi diperjalankan hambanya. Kenapa? Karena memang sifat ubudiyah. Seorang itu ketika dia memiliki predikat, punya titel sebagai seorang hamba Allah, itu adalah predikat dan titel yang paling mulia. Maka jangan sampai kita itu berkecil hati. Kita tidak punya titel semuanya. Saya tidak punya gelar apapun. Oh ini saya berada di samping seorang yang dia gelarnya profesor, saya gelarnya sampingnya gelarnya profesor, sampingnya gelarnya doktor. Tapi untuk membaca Al-Fatihah saja dia tidak bisa. Ya tidak ada gunanya. Mau gelarnya profesor, doktor, mau sampai kemudian gelar profesornya itu ada 5 atau ada 10. Ya. Kalau seumpamanya dia tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak tahu makna yang namanya makna ibadah, ya sama saja. Tidak ada artinya gelar tersebut. Justru gelar sebagai seorang itu menjadi hamba Allah, itu dia lebih mulia dibandingkan dengan orang yang memiliki gelar banyak tersebut. Kan ada orang dia kuliah tinggi-tinggi. Ada orang kuliah mengejar titel sampai kemudian dia ada yang punya gelar itu kan ada yang masuk rekor muri dulu itu kan. Punya gelar karena saking banyaknya kuliah. Jadi sekali kuliah kadang ngambil 4 jurusan. Sekali kuliah ngambil 4 jurusan, 2 jurusan, kadang 3 jurusan. Maka punya titel itu orang Indonesia dengan titel terbanyak sampai masuk rekor muri. Titelnya itu enggak tahu kayaknya mungkin lebih dari 10. Jadi lebih dari 10. Jadi kalau nulis nama gitu, kalau mau nulis undangan ini kasihan kalau nulis undangan nah titelnya tidak muat. Kan biasanya kepada yang kami hormati gitu kan, atau yang terhormat fulan si A. Nah ini kalau menulis titel ntar satu baris itu tidak muat kan susah nulisnya. Nah ini titel yang banyak tersebut apakah dia akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak berguna kecuali kalau semuanya diiringi dengan apa? Titel hamba Allah. Maka titel hamba Allah itu kalau semuanya enggak tahu apakah bisa disingkat atau enggak gitu kan. HA gitu kan. Jadi, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya
untuk menyingkat tidak pas lah. Namanya kita ada lafzul jalalah dan nama Allah Subhanahu wa taala di situ, ya berarti tetap kita sebutkan secara sempurna. Karena minimal hukumnya itu kalau menyingkat, bahkan menyingkat sallallahu alaihi wasallam itu kan kayak semuanya subhanahu wa taala itu kan para ulama berpendapat menyingkatnya dengan SAW atau SWT itu kan hukumnya itu minimal makruh. Minimal nih. Bahkan sebagian berpendapat itu hukumnya haram, tidak boleh disingkat. Masa sallallahu alaihi wasallam disingkat menjadi SAW gitu kan. Subhanahu wa taala disingkat jadi SWT itu kan. Nah, maka diusahakan untuk tetap ditulis itu secara sempurna. Karena sebagian ulama bahkan ada yang menyebutkan orang kalau semuanya nulis itu disingkat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memutus tangannya karena gara-gara dia apa? Nyingkat lafal tersebut. Itu ada di kalangan para ulama, kan dibahas. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau membahas juga. Para ulama membahas berkaitan dengan menyingkat. Kalau dalam bahasa Arab disingkat sallallahu alaihi wasallam itu disingkat dengan shad lam kemudian ain mim. Nah itu disingkat dengan kata tersebut biasanya. Nah maka para ulama mengingkari penyingkatan tersebut. Jadi ala kulli hal, nah predikat yang paling mulia, paling tinggi, titel gelar yang paling mulia adalah ketika seseorang itu dia bergelar sebagai seorang hamba Allah. Dan alhamdulillah kita semuanya memiliki predikat tersebut. Dan kita bagaimana berusaha, ya betul-betul kita sudah dapat predikatnya, sudah dapat titelnya ini, bagaimana kita maksimalkan. Kita maksimalkan untuk supaya apa? Supaya betul-betul kita jadikan yang namanya hamba Allah itu betul-betul hamba Allah. Tidak hanya sekedar ngaku-ngaku. Kan banyak orang punya titelnya doktor, titelnya profesor. Tapi cuman sekedar titel tok. Karena sekarang ini alhamdulillah sekarang ini ada, tidak tahu mungkin jadi sisi positif atau sisi negatif. Gelar itu kan bisa dibeli. Orang kalau mau beli gelar bisa. Mau gelar dari sejak yang kemudian dari yang tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang tinggi itu kan ya, gelar bisa. Bahkan kadang sebagian universitas memberikan gelar, kadang diberikan gelar tersebut kepada orang yang ya mungkin yang penting kelihatannya itu kayaknya berhak mendapatkan gelar, ya sudah kasih gelar saja. Tidak tahu kemudian kiprahnya ataupun apa, kadang itu mungkin masyarakat ini kok dapat gelar seperti ini. Padahal mungkin kiprahnya di kalangan masyarakat, kiprahnya di kalangan dunia pendidikan itu seperti apa. Nah maka bagaimana kita sudah punya titel tersebut terus kita maksimalkan. Betul-betul menjadi hamba Allah, jangan sampai kita malah keluar dari predikat tersebut. Dan tentunya beda-beda juga. Makanya orang sama-sama profesor, sama-sama dokter ya secara tingkat keilmuan juga beda-beda. Tidak sama. Maka Allah dalam ayat Al-Quran menyebutkan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu itu ada yang berilmu lagi. Nah ini makna dari kita betul-betul hanya kepada engkau kita beribadah. Beribadah betul-betul tidak menjadikan. Nah kemudian di sini kita juga bisa mengambil makna yang lain bahwa makna itu jangan sampai kita berlaku syirik. Ini bahaya, syirik itu kan dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak bakal mengampuni yang nama dosa syirik. Maka kalau semuanya kita beribadah itu jangan sampai kok aneh-aneh. Harus betul kalau beribadah ya beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beribadah kepada selainnya. Bahaya. Perilaku syirik ini dia berbahaya. Jangan sampai kita meniatkan ibadah kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengatakan mungkin karena ini sudah jam 7 gitu kan, kita mengambil iya karena ternyata baru iya karena butuh. Nah, iya karena sta'innya malah belum. Tapi insya Allah ntar kita bahas di kesempatan yang akan datang, kita selesaikan Al-Fatihah, kemudian kita ambil sedikit lah insya Allah. Semoga bisa kita selesaikan di kesempatan yang akan datang untuk kita selesaikan makna dari surat Al-Fatihah yang setiap harinya bahkan lebih dari 5 kali kita baca dalam sehari satu malam. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di sebentar akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.